7 alasan mengapa Yesus disalibkan. Penyaliban Yesus Kristus bukanlah peristiwa kebetulan, bukan pula semata-mata akibat intrik politik atau kebencian para pemimpin agama pada zamannya. Alkitab menggambarkan bahwa salib adalah pusat dari rencana keselamatan Allah yang kekal. Di balik penderitaan, penghinaan, dan kematian Yesus di kayu salib, terdapat maksud ilahi yang dalam dan penuh makna bagi umat manusia. Alasan pertama mengapa Yesus disalibkan adalah karena dosa manusia. Sejak kejatuhan Adam, dosa telah memisahkan manusia dari Allah. Upah dosa adalah maut, dan tidak ada satupun manusia yang mampu membayar hutang dosa itu dengan perbuatannya sendiri. Yesus, yang tidak berdosa, mengambil tempat manusia berdosa. Ia menanggung hukuman yang seharusnya diterima oleh manusia. Penyaliban menjadi wujud nyata keadilan Allah yang ditegakkan, sekaligus kasih Allah yang dinyatakan. Salib menunjukkan bahwa dosa itu serius, dan penebusannya menuntut korban yang sempurna. Alasan kedua adalah untuk menggenapi nubuat perjanjian lama. Jauh sebelum Yesus lahir, para nabi telah menubuatkan tentang Mesias yang akan menderita. Yesaya menggambarkan hamba Tuhan yang tertikam oleh karena pemberontakan manusia. Mazmur menubuatkan tangan dan kakinya yang ditembus. Zakaria berbicara tentang dia yang akan dipandang oleh mereka yang menikamnya. Penyaliban Yesus membuktikan bahwa Allah setia pada firman-Nya. Apa yang tertulis ratusan tahun sebelumnya digenapi secara detail dalam diri Kristus. Alasan ketiga adalah untuk menyatakan kasih Allah yang sempurna. Salib adalah deklarasi kasih yang paling radikal dalam sejarah. Yesus tidak mati untuk orang-orang benar, melainkan untuk orang-orang berdosa. Ia disalibkan bukan karena manusia layak, tapi karena Allah mengasihi. Di kayu salib, kasih Allah tidak lagi menjadi konsep abstrak, melainkan realitas yang berdarah dan menderita. Salib berkata kepada dunia bahwa Allah rela memberikan anaknya yang tunggal demi menyelamatkan manusia yang memberontak terhadapnya. Alasan keempat mengapa Yesus disalibkan adalah untuk menjadi pengganti yang sempurna bagi manusia. Dalam sistem korban perjanjian lama, darah binatang dipersembahkan sebagai simbol penghapusan dosa, namun korban-korban itu tidak pernah benar-benar menyelesaikan masalah dosa. Yesus datang sebagai anak domba Allah yang sejati. Di atas salib terjadi pertukaran ilahi. Yesus menerima hukuman, manusia menerima pengampunan, Yesus menanggung kutuk, manusia menerima berkat, Yesus mati agar manusia memperoleh hidup. Alasan kelima adalah untuk mengalahkan kuasa dosa, maut, dan iblis. Secara kasat mata, salib tampak seperti kekalahan. Yesus dihina, disiksa, dan dibunuh. Namun justru melalui salib, kuasa kegelapan dilucuti. Kematian Yesus mematahkan kuasa dosa yang mengikat manusia dan membuka jalan menuju kebangkitan. Salib bukan akhir, melainkan pintu menuju kemenangan. Apa yang tampak lemah di mata dunia ternyata menjadi sarana kemenangan Allah yang terbesar. Alasan keenam adalah untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Dosa menciptakan jurang antara manusia dan penciptanya. Tidak ada usaha religius, moral, atau filsafat yang mampu menjembatani jurang itu. Melalui salib, tembok pemisah itu diruntuhkan. Darah Kristus menjadi dasar perdamaian antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa. Sejak saat itu, manusia tidak lagi datang kepada Allah dengan rasa takut sebagai musuh, melainkan dengan iman sebagai anak yang diperdamaikan. Alasan ketujuh mengapa Yesus disalibkan adalah untuk membuka jalan keselamatan bagi semua orang. Salib bukan hanya untuk satu bangsa, satu budaya, atau satu generasi. Penyaliban Yesus memiliki dampak universal. Siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Salib menjadi undangan terbuka bagi setiap manusia untuk bertobat, percaya, dan menerima anugerah keselamatan yang cuma-cuma. Dengan demikian, penyaliban Yesus bukanlah tragedi tanpa makna, melainkan pusat dari rencana keselamatan Allah. Di salib, keadilan dan kasih bertemu. Di salib, dosa dihukum dan pengampunan diberikan. Di salib, kematian dikalahkan dan hidup ditawarkan. Pertanyaannya bukan lagi mengapa Yesus disalibkan, melainkan bagaimana manusia merespons salib itu dalam hidupnya.